ibadah dalam diam. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam Islam itu tidak ada perbuatan ataupun kondisi yang sia-sia. Bukan hanya ucapan seseorang saja yang bisa berpahala dan bernilai ibadah. Bukan hanya perbuatan zahir saja yang bisa bernilai ibadah. Tetapi juga dalam Islam, perasaan bisa juga bernilai ibadah, bisa juga bernilai maksiat. Bisa berpahala, bisa berdosa. Perasaan. Jadi kita punya perasaan suka atau benci. Suka dan benci ini bisa anugerah dari Allah, bisa musibah. Bisa ibadah, bisa maksiat. Bisa berpahala, bisa menambah dosa. Padahal cuma suka doang tuh. Mencintai sesuatu atau benci terhadap sesuatu. Suka kepada sesuatu atau enggan terhadap sesuatu. Itu aja bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Makanya cinta itu adalah anugerah dari Allah. Tetapi ketika dia disalahartikan, bisa menjadi musibah dan salah satu di antara fitnah-fitnah syaitan. Itu perasaan dalam Islam. Sehingga kita mengenal dalam sunnah Nabi itu ada namanya sunnah sirah. Sirah itu artinya yang tampak pada diri Rasulullah SAW. Ada juga sunnah yang dikenal dengan istilah sarirah. Sarirah itu yang tidak tampak tentang Rasulullah SAW. Dan yang tidak tampak ini disebut dengan batin. Urusan-urusan di dalam diri beliau. Termasuk apa yang membuat Nabi suka, apa yang membuat Nabi tidak suka. Hal-hal yang Nabi senang, hal-hal yang Nabi tidak senang. Hal-hal yang buat Nabi marah, hal-hal yang buat Nabi bahagia. Termasuk diamnya Nabi SAW adalah sunnah yang dikenal dengan istilah sunnah sarirah atau sebagiannya kadang-kadang termasuk dalam kategori takririyah atau persetujuan Nabi SAW. Ini artinya teman-teman bahwa dalam Islam ibadah bukan hanya dilakukan secara zahir, tampak, ruku, sujud, berdiri dan amal-amal zahirnya. Tetapi ibadah juga bisa kita lakukan padahal kita tidak melakukan gerakan-gerakan sholat. Padahal kita tidak menginfakkan harta secara terlihat zahir, tetapi tetap bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan salah satunya adalah ibadah melalui tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa ibadah dengan merasakan perasaan-perasaan yang baik, bisa juga ibadah dengan memikirkan hal-hal tentang kebesaran Allah. Ini dua-duanya ibadah dalam diam. Kayak misalnya kita tuh ngelihat ada orang yang hijabnya baik, bagus gitu. Hijabnya lebar. Terus juga kalau laki-laki kelihatan misalnya secara zahir orangnya rajin tilawah Al-Quran. Lalu dalam hati kita muncul rasa suka. Muncul rasa senang. Muncul rasa respect, tertarik, takjub kepada pemandangan itu. Maka ini termasuk perasaan yang insya Allah diridhoi Allah. Berpahala. Sekedar gitu doang tuh. Kayak misalnya kita ngelihat ada seorang anak muda membantu orang tua di jalan, nyebrang misalnya, atau dia sangat berkhidmat, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi bicara, dia dengerin, dia nunduk, atau dia bantu orang tuanya di rumah sakit. Kita ngelihat seorang laki-laki atau seorang anak muda berakhlak mulia, lalu muncul rasa respect di dalam hati kita, itu perasaan yang berpahala. Kayak gitu aja udah berpahala. Sama kayak kita merasa respect atau tertarik ketika melihat orang yang misalnya pulang balik masjid, rumah, atau di kantor begitu sudah waktunya sholat zuhur, dia yang duluan berwudu, dia yang ke musola lebih dulu, dia yang mengumandangkan azan di
kantor kita, lalu kita muncul rasa tertarik, kagum, takjub kepada orang kayak gitu, ini adalah perasaan yang diridhoi oleh Allah dan berpahala insya Allah. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang ilfil melihat cewek berhijab, dia ilfil, bete gitu. Nggak gitu-gitu amat kali, sok soleh atau apalah, pakaian ninja dan seterusnya. Walaupun dia tidak mengatakan dengan lisan, sekedar punya rasa tidak suka saja, itu berdosa di sisi Allah. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami rasa ghillan, rasa tidak suka, rasa benci kepada orang yang beriman. Karena perasaan pun ada nilainya, berpahala atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kalau kita pengen dapat pahala dalam diam, maka kendalikanlah perasaan kita. Suka, tidak suka, cinta, tidak cinta, dan seterusnya. Sampai ada hadis tentang keistimewaan mencintai karena Allah, dan itu banyak. Mencintai saja dan tulus cintanya. Seperti hadis tentang halawatul iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Perasaan cinta itu adalah iman. Begitu juga perasaan benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Poin yang ketiga dari hadis tentang nikmatnya iman adalah benci terhadap dosa, terhadap kekufuran, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Perasaan cinta dan benci. Jadi jangan katakan bahwa Islam itu tidak ada kebencian. Ada, tapi kebenciannya terhadap kebatilan, kebenciannya terhadap kedurhakaan, kebenciannya terhadap kerusakan, kebenciannya terhadap kejahatan. Jadi bukan hanya aliran cinta saja tapi tidak ada bencinya, ini tidak balance. Atau benci saja tidak ada rasa cintanya sama sekali, ini juga tidak baik. Karena cinta dan benci bisa menjadi tanda-tanda keimanan seseorang, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cuma diam saja. Sehingga kita perlu mengintrospeksi diri, teman-teman. Apa yang membuat kita kadang benci? Apakah masalah subjektif, hanya tersinggung perasaan kita, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai Allah? Apakah karena urusan harta, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai oleh Allah? Gara-gara persaingan bisnis jadi benci. Gara-gara ada yang nilainya lebih tinggi dari kita, jadi benci sama dia. Ini orang yang baper yang tidak diridhai Allah SWT. Tetapi kalau kita bencinya bukan orang tetapi perbuatan dosanya, insya Allah itu benci yang diridhai Allah. Cuman pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas ibadah dalam diam yang kedua. Bukan ibadah dalam diam dalam arti perasaan, tetapi dalam angle ibadah tafakkur. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca di surat Ali Imran 190, gimana caranya kita beribadah dengan cara bertafakkur terhadap kebesaran ayat min ayatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, kata para ulama, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang didapatkan dengan cara membaca, yang didapatkan dengan cara mendengar, yang didapatkan dari seorang ulama, yang didapatkan dari buku, namanya teori, atau dikenal dengan saqafah, wawasan. Ada juga ilmu yang didapatkan bukan dengan cara membaca, tidak tertulis di dalam kertas ataupun teks, tetapi didapatkan dengan cara mentafakuri, memikirkan, merenungkan, dan objeknya bukan tulisan, bukan bacaan, bukan huruf, tetapi objeknya adalah semesta,
itu dikenal dengan istilah hikmah. Sehingga ada orang yang dikenal dengan istilah alim atau orang yang ulama, ada juga yang dikenal dengan istilah hakim, orang yang bijaksana, ahli hikmah. Atau bisa jadi dua-duanya, seorang yang alim plus hakim. Dia banyak ilmu, saqafah, wawasan. Dia juga orang yang sangat hikmah, bijaksana karena mentafakuri kebesaran Allah.